Kalau gitu kita panggilkan saja moderator kita yang telah berbagi ini, Bang Hanif. Persilakan. Kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya diberikan sebagai moderator pada Jazirah yang pertama ya pada tahun 2017 ini. Di sini saya lihat banyak para saintis muda ya yang insya Allah masih pada semangat di sore hari ini, yang mungkin penat lah ya, penat pusing setelah seharian kuliah dipenuhi dengan akademik praktikum. Ada baiknya di sore hari ini kita akan mengikuti satu sesi materi dari Jazirah featuring HMD Kimia yang bertemakan buah zaitun, buah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di depan kita ini sudah ada narasumber ya, pembicara yang keren sekali tentunya, yang saya kagumi juga, Bapak Dr. Renat Agustinus Jois, MSc. Saya lanjutkan beberapa sedikit tentang Bapak Agustino. Beliau merupakan dosen aktif kimia organik yang berfokus pada kimia koordinasi dan kimia organologam. Pada tahun 2010 sampai 2015 beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pelayanan Masyarakat di DPM UI, juga sebagai Direktur Jurnal Makanan Saintek dan Sosbum. Beliau merupakan lulusan PhD dari Institut for Chemie dan Freien Universität Berlin, dan beberapa penelitian dan publikasi ilmiah yang telah dihasilkan oleh Bapak kita yang berkenaan dengan penggunaan logam golongan lantanida dan senyawa organologam sebagai katalis untuk reaksi kimia. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan kepada Bapak Dr. Renat Agustinus Jois untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fatarokana ala mahabbatil bayda alaiha kana hariha la yaziguhan kana minal halikin. Ujiku bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat karena udah jam 5:04 nih. Salat malam bersama di langgar, lalu pulang tidak mengaji. Kalau ungkapan salam kurang terdengar, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Saya biasa ngajar jam 4 kadang jam 3 ya buat yang kuliah SMA gitu. Walaupun materinya sulit ya. Ya alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat bersyukur bisa bermuajahat, bisa bertatap muka dengan para mahasiswa MIPA sini ya, bukan hanya kimia ya, karena saya lihat juga dalam fisika, mahasiswa kimia dasar juga. Dan ya semua dari MIPA ya, bukan kimia saja ya. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia dan senang sekali mendapatkan undangan sebagai ya ingin memberikan sedikit
apa yang saya pahami, ketahui tentang tema yang diangkat oleh panitia tentang zaitun dan keberkahannya, manfaatnya untuk kehidupan kita dan kesehatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah berjuang Islam. Insyaallah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah memperjuangkan Islam hingga yaumil akhir, hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatannya kepada kita untuk terus berkomitmen di dalam jalan Islam, di dalam jalan dakwah, apapun profesi kita, baik sekarang sebagai mahasiswa maupun nanti kalau Anda profesional sebagai pekerja atau pengusaha atau jadi dosen pun juga demikian. Apapun kegiatan kita, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahannya kepada kita sampai ajal umur kita, sampai kita diberikan hadiah berupa husnul khotimah. Ada yang namanya husnul khotimah kan? Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membahas tentang minyak zaitun, buah zaitun. Terus terang, ya, berinteraksi dengan buah zaitun itu saya sudah sering, ya, baik memakannya maupun merasakan khasiatnya. Tapi kalau terkait tentang penjelasan buah zaitun secara mendalam, ini sebetulnya harusnya orang biologi. Ya, bagaimana tumbuhnya, keluarganya dari anatominya dan sebagainya, itu orang biologi yang memahami. Saya sudah usulkan kepada panitia Pak Anom, karena beliau pernah membahas ini di Masjid UI. Anom Laksono, tidak kenal, karena biologi, ya. Nah, kalau saya pertama bidang saya sendiri kimia anorganik. Anorganik itu yang tidak ada hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan, tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup. Walaupun ya anorganik sendiri nanti ada juga dibahas tentang kalau saya berkaitan dengan makhluk hidup. Ada namanya bioanorganik chemistry, bioinorganik chemistry ada juga. Gitu. Tapi lebih banyak saya membahas tentang logam dan non logam. Jadi unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang tidak ada kaitannya dengan makhluk hidup. Dari panitia meminta ini, ya alhamdulillah ya saya jadinya dengan itu baca-baca juga, oh ternyata begitu kalau saya itu, oh ternyata begitu. Padahal saya sendiri sudah yang bisa dikatakan merasakan khasiatnya buah zaitun ini untuk diri sendiri. Ini buah zaitun yang saya beli langsung dari pabriknya di Argentina tahun 2014. Tahun 2014 saya ke Mendoza. Di sana ada tempat Argentina merupakan negara terbesar produsen minyak zaitun di Amerika. Dan tempatnya, pabriknya yang paling besar ada di Mendoza. Dan di Mendoza itu saya datangi pabrik itu dan saya beli dalam jumlah banyak. Dan saya bagi-bagi juga. Dan ada beberapa yang perlu masih sisa saya bawa aja sini. Ini langsung nih masih dari Argentina. Kok di Argentina? Katanya minyak zaitun di Timur Tengah. Yang ada, karena di daerah yang subtropis baik di wilayah utara maupun Southern Hemisphere maupun Northern Hemisphere bisa tumbuh ya buah zaitun ini. Dan itu saya juga melihat bagaimana proses pembuatannya sangat sederhana sekali untuk pembuatan minyak zaitun dari buah zaitun. Ya. Di Argentina, ya mungkin kalau yang saya lihat juga mereka konsumsi minyak zaitun ini sangat besar sekali, sebagaimana yang dikonsumsi oleh warga Timur Tengah, ya. Baik di Arab, Turki, Utara Afrika dan sebagainya. Saya pernah merasakan juga khasiatnya sebelum saya membaca artikel ini. Jadi kalau pas saya dibaca betul juga sih. Jadi ketika tahun berapa? 2013 saya kebetulan umroh, ya. Dan saya selalu begitu. Kalau saya keluar negeri, penyakit alergi saya itu kumat. Gitu. Sampai sekarang pun juga kadang kumat juga.
Yaitu kalau makan daging atau makan ikan, itu saya akan gatal-gatal. Ya. Dan bahkan sampai parah. Nah pada saat umroh itu, karena cuacanya berbeda kan. Di sini yang ini sangat tinggi, di sana rendah, tapi panas sangat terik. Sehingga saya kena alergi lagi. Kata orang, nanti pakai aja minyak zaitun, hilang. Betul, saya pakai minyak zaitun, saya oleskan ke bagian kaki saya ini. Dalam 2 hari hilang gatal dan saya bilang, wah luar biasa. Oleh karena itu, saya selalu punya di rumah saya selalu punya minyak zaitun. Tapi yang saya beli selalu yang extra virgin oil, extra virgin. Karena jenisnya banyak. Ada yang virgin olive oil, ada yang extra virgin olive. Nah, yang bedanya prosesnya. Kalau yang extra virgin hanya karena proses yang pertama. Jadi proses penyaringan yang pertama itulah extra virgin. Sementara kalau yang virgin oil itu udah 2 kali proses. Sehingga kandungannya agak berbeda sedikit. Nah ini kebetulan yang ini adalah extra virgin ini yang saya pakai. Buat makan bisa juga buat. Tapi kalau di Indonesia sini saya nggak tahu ya. Banyak sekali kalau Anda ke supermarket dan sebagainya itu ada olive oil yang digunakan untuk makanan ya, masak dan sebagainya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah mengapa minyak zaitun atau mengapa buah zaitun itu begitu spesial, bahkan sampai Allah katakan zaitun itu mubarakah, buah zaitun yang penuh dengan keberkahan. Bahkan di dalam surat tertentu, dalam surat Al-Qur'an dikatakan watini wa zaitun, sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala, watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin dan bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman itu Mekah. Disandingkan dengan Bukit Tur dan juga dengan Mekah, sebuah sumpah yang luar biasa. Kalau Allah bersumpah itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Karena setiap perkataan Allah di dalam Al-Quran ini merupakan mukjizat. Oleh karena itu, semangat kita sekarang hadir di sini sebetulnya adalah ingin, apalagi kita kerja jirah ini kan sebetulnya ingin mentadaburi Al-Quran gitu kan, mentadaburi Al-Quran, internalisasikan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam diri kita sehingga bertambah keimanan kita dan juga bertambah keinginan kita untuk mengimplementasikannya dan bermanfaat buat orang lain gitu kan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 95 ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi semangat kita mentadaburi ayat Al-Qur'an. Yang Allah katakan bahwa sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran ayat Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran ayat Allah itu apa aja? Banyak kan? Ayat Al-Quran ini juga, dan ayat-ayat yang bertebaran di muka bumi berupa pergantian langit dan bumi, ya, maksudnya perputaran bumi dan matahari, bulan, bintang dan sebagainya, serta pergantian malam dan siang. Ya. Kalau di dalam surat apa yang 30 Ar-Rum itu ada lagi tuh. Ya. Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu dari. Ternyata ayat-ayat Allah itu tidak hanya tadi ya, ayat Al-Qur'an, tidak hanya perputaran bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ternyata istri dan pasangan suami istri itu merupakan ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi gitu kan. Dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya itu diberikannya pasangan-pasangan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kebetulan belum ada nikah kan? Tapi nanti, nah ini harus jadi kabar juga bahwa ketika seseorang memperlakukan pasangannya bahwa
pasangannya, istri atau suaminya sebagai ayat Allah, ya, maka dia akan memberikan porsi yang besar untuk memuliakan pasangan tersebut, ya kan? Kalau orang menganggap bahwa istri atau suaminya sebagai ayat Allah, tidak akan ada yang namanya KDRT, gitu ya. Nggak akan ada yang namanya pelecehan dan sebagainya, karena dipandangnya ini ayat Allah, sebagaimana kita memandang ayat Al-Quran. Jadi banyak sekali. Nah, ketika kita mentadaburi ayat Allah ini, apa tujuannya? Supaya kita apa? Di dalam ayat tersebut, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia. Bahwa semua yang Allah ciptakan ini pasti ada manfaatnya, ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Kemudian kita memujinya, subhanaka, maha suci Engkau, mengakukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana subhanaka qina adzabannar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari api neraka. Ini semangat kita mentadabburi Al-Qur'an. Dan saya pikir tujuan acara ini itu kan? Ya kan? Betul enggak? Betul. Karena memang Allah juga perintahkan, apalah yang tadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mentadabburi ayat Al-Qur'an? Tidak kamu renungi ayat Al-Qur'an itu, atau hati kalian yang tertutup? Jadi ini salah satu upaya kita untuk membuka hati kita, untuk ada hubungan langsung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat tasbih ini, pujian kepada Allah, inilah yang akan menjadikan kita untuk terus, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini sebagai tujuan utama kita. Karena apa? Semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung yang di pagi hari kita dengar kicauannya, ya. Gemericik air di mana? Air terjun di Curug Nangka. Pernah nggak ke sana? Itu batu-batu, bahkan batu yang jatuh sekalipun, itu semua karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qasat qulubukum fahyakal hijarati aw qasat fasl. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yaqulu min khasyatillah. Gitu. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti halnya batu. Padahal di batu-batuan itu ada sungai-sungai, yang ada air yang mengalir yang membentuk sungai-sungai. Kemudian batu itu pun jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak sekali alam semesta yang luas. Oke, kenapa kita mentadaburi ya untuk Al-Quran ini? Ya, karena memang Al-Quran adalah per definisi sendiri kita ketahui Al-Quran merupakan kalamullah, kalimat Allah, kalam Allah, perkataan Allah yang mukjiz, yang merupakan mukjizat dan juga diturunkan kepada hatinya Rasulullah SAW, hati Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan yang disampaikan secara tawatir, bertahap, ya, tidak sekaligus, dan juga membacanya adalah ibadah. Nah ini karena yang kita pelajari, yang akan kita tadabburkan adalah kalam Allah, perkataan dari Zat yang maha sempurna, maha berkuasa, maha mencipta dan maha mendengar. Oleh karena itu oke. Kenapa kita mentadabur ini? Karena memang Al-Quran ini merupakan yang, kalau kita baca Al-Quran, surat pertama apa? Al-Fatihah. Itu merupakan sebuah, memang susunan ayat Al-Quran itu sebuah mukjizat. Tidak hanya Al-Quran, itu susunannya pun juga kalau menurut saya. Yang pertama itu Al-Fatihah. Kalau kita mau bahas, kebetulan saya juga ada kajian tafsir juga dengan seorang ustaz juga, dokter dari Universitas Madinah, itu bagus juga kalau mau ikut juga. Itu dibahas Al-Fatihah saja, Dr. Amin Faisal Fat, menurut saya itu bisa berbulan-bulan dia.
Dan kalau kita baca setiap hari 17 kali, ada yang pernah bosan nggak? Baca Al-Fatihah 17 kali sehari minimal. Ada yang pernah bosan nggak? Nggak ada. Ini kalau di dalam tulisan ilmiah sebenarnya sama dengan abstrak. Abstrak itu kalau pernah yang nulis paper, ini abstrak yang menggambarkan keseluruhan dari apa yang ada dalam tulisan ilmiah itu di abstrak. Ya. Nah, begitu pula ayat Al-Quran itu Al-Fatihah. Ya. Penggambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Yang kemudian baru Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada 5 ayat, beberapa ayat pertama itu pendahuluannya. Ya. Jadi sebenarnya gaya penulisan ilmiah yang kita lakukan sekarang ini sangat mencontek atau mencontoh Al-Quran. Ada abstrak dulu, kemudian pendahuluan, baru isinya. Ya. Setiap surat kalau begitu, ada pendahuluan, ada isinya, ada kesimpulan. Kalau begitu dalam Al-Quran juga demikian. Nah, di dalam ayat Al-Quran yang pertama kali dikatakan adalah Alif Lam Mim. Nah, ini luar biasa juga nih kalau membuka. Yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Setiap huruf, setiap perkataan dan sebagainya kita yakini tidak ada keraguan. Coba cari buku, cari tulisan siapapun ya, profesor, bahkan workbook. Dulu saya pernah punya buku yang ditulis oleh sekitar 2.000 profesor, 10.000 doktor. Workbook itu ensiklopedia. Ya. Di awalnya nggak pernah mengatakan bahwa ini buku yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Cuma Al-Quran doang yang berani mengatakan ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama kali ayat kedua ya, dikatakan begitu. Tidak ada keraguannya. Siapa coba? Sehingga kalau orang yang pertama kali membaca akan terhentak deh. Masa sih benar tidak ada keraguan? Ya, dia akan membacanya terus. Nah, karena itu tentu orang yang membacanya akan dia akan meyakini bahwa ini sebuah kebenaran yang dibuat atau yang diturunkan dari zat yang maha sempurna. Nggak mungkin kalau manusia membuat sesuatu tulisan yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti ini tulisan bukan dari manusia, dari makhluk, pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dobrak dulu pemikiran kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini di ayat sini aja kita udah bisa melihat bahwa memang semua kata-kata yang ada dalam Al-Quran adalah mukjizat. Nah, begitu pula halnya yang kita bahas tentang minyak zaitun, karena di dalamnya ada ungkapan di dalam Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam. Dan ini saya ingin ambil garis merahnya dulu tentang bagaimana kita pentingnya atau keutamaan kita di dalam. Kalau mau kita bahas banyak banget sebetulnya mukjizat Al-Quran yang ingin kita gali. Sini saya nggak banyak aja. Nanti kita akan masuk ke dari tadi. Jadi ayat berikutnya ayat 23 kita pun ditantang. Coba buat satu ayat ini. Kul in kuntum jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan, maka faktu di surah. Maka buatlah satu surah aja, kemudian bergabunglah kalian semua satu persatu dengan jin sekalipun dan manusia, buatlah semisalnya satu surat saja. Saya kalian tidak akan mampu. Ditantang lagi. Nggak ada yang mampu. Kenapa demikian? Dicontoh aja ya. Dulu di kalangan Yahudi dulu ada ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhalladzina amanu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum taqin. Ayat ini berkata, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian merupakan orang-orang kesayangan Allah, ya, maka kalian inginkanlah kematian kalian. Jika kalian itu betul-betul kesayangan Allah, coba kalian harusnya ingin dong kematian bertemu dengan Tuhan. Para ayat aman nahum abadan lima qaddamat aydihim.
Allah ma'alimun bidzalimin dalam surat Al-Jumu'ah ya. Niscaya mereka sama sekali kapanpun tidak akan menginginkan kematian itu. Bayangin, pada saat itu orang Yahudi juga tahu ayat ini. Kalau seandainya mereka ingin menyanggah kesalahan kata Al-Quran, misalnya ada kesalahan dalam Al-Quran, maka mereka langsung aja menginginkan kematian. Bisa nggak? Saat itu ya, karena ini orang Yahudi ada ketika itu. Tapi sama sekali Allah katakan mereka tidak akan mengingat kematian itu. Dan kenyataannya demikian, padahal mereka masih hidup. Begitu pula ayat tabat jada bila hari watak. Ya, apa namanya? Saat itu Abu Lahab masih hidup kan? Masih hidup. Ayat itu turun. Allah sudah memvonis dia menjadi pembawa kayu bakar yang nanti akan dibakar juga. Padahal sebenarnya dia itu tidak mengimani Al-Quran. Kalau seandainya dia pura-pura beriman kepada Rasulullah, ini ayat jadinya salah gitu kan? Ya enggak? Tapi kenyataannya sampai akhir ayatnya dia enggak pernah mengakui atau berpura-pura sekalipun. Padahal dia masih hidup. Nah, itu bisa kita lihat banyak sekali yang demikian. Oke. Dan juga ya kita akan mempelajari atau mentadaburi ayat ini. Nah ini yang perlu saya tekankan. Ya bahwa Al-Quran itu bukanlah, walaupun banyak sekali informasinya, informasi tentang alam semesta, informasi tentang kaidah ilmiah atau petunjuk-petunjuk kehidupan kita, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan manusia, tentang bahkan pernah saya juga mengatakan tentang di Mississippi itu apa kegiatan kalau pagi-pagi kajian KAP tentang besi dan ini mereka tentang besi, tentang fisika pun juga ada dan sebagainya. Proses yang Allah berikan burhan di dalam Al-Quran ini. Namun demikian, Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, bukan kitab sains, bukan. Ya. Jadi kalau seandainya kita ingin belajar biologi, ya jangan ke Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin belajar fisika, ya, ini juga kimia juga demikian. Al-Quran ini merupakan kitab petunjuk, kitab Buddha Linnas, petunjuk untuk manusia yang dengannya kalau kita bersumber dari Al-Quran, semua ilmu itu akan mengikuti, akan berkembang dengan sendirinya. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh, ya, para pendahulu-pendahulu pendidikan Muslim. Ya. Kalau di kuliah kimia dasar sering saya sampaikan juga, Jabir Ibnul Hayyan. Mereka memahami Al-Quran dulu, baru kemudian mengembangkan tentang ilmu kimia itu. Ya. Ibnu Rus juga, Avicenna, Ibnu Sina, mereka memahami tentang Al-Quran, kemudian dia belajar tentang bagaimana medis, ya, sehingga terkenal. Dan ya kita bisa lihat bahwa proses-proses di dalam ayat Al-Quran juga banyak tentang penciptaan manusia itu sendiri ya, yang sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern sekarang ini. Jadi memang semangat kita mempelajari Al-Quran ini ya, untuk menjadikannya sebagai petunjuk kita, burhan yang akan kita kembangkan ilmu kita. Inilah salah satu kelebihan dan juga salah satu hal yang menjadi poin buat kita, bahwa ketika kita mempelajari ini, apapun itu harus tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena di awal sudah dikunci, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya kan? Anda belajar fisika tentang teori kuantum, gitu kan? Wah, seolah-olah itu bertentangan tuh. Ada teori Heisenberg Principle, teori ketidakpastian, ya kan? Padahal sesuatu itu pasti, ya kan? Kok ada teori ketidakpastian Heisenberg Principle? Nah ini gimana nih? Nah, oleh karena itu kita mempelajari Al-Quran untuk sebagai petunjuk. Ya. Karena di dalam ayat Al-Quran ini banyak sekali rangsangan-rangsangan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya, jika kita mampu untuk menembus petala langit maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu kecuali dengan illa bisultan. Kata orang fisika, sultan yang dimaksud itu adalah gaya. F sama dengan M kali A, energinya.
orang fisika bilang begitu. Dulu saya pernah dapat kajian seperti itu dari orang fisika. Iya di situ. Sultan artinya begitu kekuatan katanya. Ya, nanti juga. Oke, sekarang kita masuk ke zaitun. Ternyata ya banyak sekali rangsangan-rangsangan yang lain yang Allah berikan kepada kita selain tadi ada tentang besi yang Allah turunkan besi wa anzalna hadida fi ba'san sardi wa manafi'u linnas gitu kan. Orang kimia itu ternyata besi itu diturunkan toh. Gimana ya logikanya gitu. Karena di sini dikatakan wa anzalna dan diturunkan. Oh, besi itu berarti bukan dari bumi, berarti dari jatuh gitu, dari meteorit gitu. Kenapa kok bisa terjadi? Oh, karena adanya ledakan Big Bang dari bintang-bintang besar yang menghasilkan reaksi inti dengan inti yang paling besar yaitu besi. Karena itu yang paling stabil. Elemen yang paling stabil itu adalah Fe56 ya. Itu yang paling stabil tuh. Nah, itu terlahir dari reaksi fusi dari bintang yang sangat besar. Matahari bintang kecil. Matahari tidak mampu untuk menghasilkan besi, dia menghasilkan helium aja katanya. Ya. Nah, sekarang kita bahas minyak zaitun. Ada apa keunikan dari minyak zaitun ini? Tadi saya sudah intikan pengalaman pribadi saya sebetulnya ya. Walaupun sebetulnya saya juga baru baca kemarin dikasih siapa? Prasojo ya. Kalau Mas Prasojo saya dikasih Pak ini nih. Tentang ini saya baca-baca, oh begitu loh. Jadi saya sebenarnya baru belajar juga seperti ada, oh gitu. Tapi saya sudah merasakan dan sudah mengalaminya juga. Insya Allah apapun yang memang yang sudah dikait Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Tadi saya lihat kalau tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ini ya kalau bahasa biologinya saya pikir orang biologi yang lebih tepat ya. Tentang keluarganya apa sih dia nih? Oh, Olea Europae ya. Yang memang tempat tumbuhnya habitatnya itu di daerah subtropis ya. Di daerah ya di baik Northern Hemisphere maupun Hemisphere. Kalau di Asia ya mungkin di daerah Timur Tengah itu sampai Cina juga termasuk ya. Kemudian di Southern Hemisphere itu ya Argentina, memang paling banyak juga mereka memproduksi dan juga mengkonsumsi. Ya memang sudah sejak lama. Nah sekarang kenapa kok begitu ini pentingnya? Ya mungkin di sini ada presentasinya tentang manfaatnya, tentang kesehatan dan sebagainya, baik secara kimia nanti juga kesehatan. Sebelum itu karena kita kajian yang tadabbur dulu, kita mentadaburi dulu ayat Al-Quran surat At-Tin, ayat surat ke 96 misalnya. Wati di wazaitun. Ya. Waktu di sini wahada baladil amin. Di sini Allah bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Para mufassirin banyak memberikan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Qatadah mengatakan bahwa At-Tin ini adalah nama tempat, nama bukit Tin. Bukit Tin itu ada di wilayah Syria atau Jordan. Ya, kalau kita sebut Damaskus, Dimashq atau Damaskus itu ya Syria, Jordan, termasuk ya inilah utara dari Saudi Arabia, dari Saudi Northern dan Arabian Peninsula. Utaranya itu adalah Damaskus. Kemudian Az-Zaitun ini merupakan nama bukit juga, Bukit Zaitun yang ada di Palestina, ada di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Jadi ini sebetulnya sumpah Allah terhadap tempat yaitu di Syria atau Jordania atau Damaskus tadi. Kemudian tempat yang ada di Baitul Maqdis. Waktu di sini turun di mana? Di sini di Mesir. Wa hadzal baladil amin. Dan inilah tempat yang aman.
Jadi kalau kita lihat ada 4 tempat sebetulnya maksud Allah memberikan sumpah tersebut. Apa maknanya? Kok Allah bersumpah dengan 4 tempat itu? Atau ada juga yang penafsir lainnya mengatakan, termasuk Ibnu Katsir, bahwa At-Tin dan Az-Zaitun adalah nama buah. Buah yang memang selama ini dikonsumsi. Dan memang banyak sekali buah tin dan buah zaitun ini ada di tempat itu. Kenapa di tempat itu? Bukit tin dan bukit zaitun. Karena memang di situ banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Nah, para mufassirin ini ada yang menafsirkan dengan nama buah dan itu tempat. Namun banyak sekali yang menarik kesimpulan bahwa ini sumpah Allah kepada tempat di Damaskus, Palestina, Mesir dan Arab di Mekah. Apa maknanya ini semua? Ternyata ini sebagai sebuah penguatan kepada Rasulullah SAW. Ketika turun ayat ini kan di mana? Di Mekah. Karena disebutkan wahadal baladil amin, dan ada di sini. Allah ingin menguatkan Rasulullah SAW untuk mengingat kembali tentang tempat-tempat tersebut. Tempatnya apa saja? Yaitu tadi di daerah Yordan, kemudian Palestina, dan Bukit Tur Sinai. Sinai maksudnya Tur Bukit Sinai. Apa hubungannya? Ini Allah ingin mengingatkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang ada di Palestina, yang lahir tanpa seorang bapak diri pun dan dididik oleh ibu yang dengan pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengingatkan lagi tentang Nabi Musa waktu di sini yang memang dari kecil sudah dididik yatim, bukan yatim tapi karena diperintahkan oleh Allah untuk ditaruh di sungai Nil dan dididik oleh yang akan menjadi musuhnya. Ya. Yang kemudian ya dalam tanda petik yatim juga kan, yatim. Dan kemudian setelah besar dia harus membawa Bani Israel yang memiliki karakter yang sangat complicated, untuk menghadapi bapak angkatnya yang dulu memberikan jasa yang luar biasa besarnya. Nah kemudian wahadal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, yaitu negeri di Mekah. Ini tentu sama ketika Rasulullah SAW diutus. Rasulullah pun juga dalam keadaan yatim, ya. Dan kemudian ketika beliau sudah menjadi Rasul, semuanya pun banyak dari kalangan keluarganya yang mendustakannya. Nah ini menjadi garis merah bahwa para nabi-nabi tersebut memiliki kemuliaan yang luar biasa yang diingatkan oleh Rasulullah di Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk tetap beristiqomah. Hal itu mungkin ininya. Nah, karena ayat ini juga sudah disebutkan wa az-zaitun, wa tin wa zaitun, tentu ada sesuatu juga yang luar biasa harusnya. Karena Allah katakan tidak ada keraguan di dalamnya dan setiap perkataan Allah Subhanahu wa taala merupakan mukjizat. Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Nah ini dalam satu ayat yang ini juga dikatakan dan kami tumbuhkan bahwa dalam cetak tujuh itu misalnya tujuh itu di pasudin akhirin. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari sungai Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Jadi memang terus terang saya sendiri buah zaitun itu sangat suka sekali. Udah pernah makan belum? Belum pernah? Oh, kasihan juga ya. Kayaknya perlu saya ajak kemana ya? Kalau Hotel Margo tidak ada tekanan enggak. Ayo Hotel Margo kan nanti kalau saya lagi rapat, karena kalau presiden PTN juga ada dua gitu. Rasanya buah zaitun itu mana? Manis enggak? Pahit juga enggak? Dia agak asin gitu. Pahit dan asin. Tapi karena pahit dan agak asin itu di bibir itu memang enak. Awalnya saya nggak suka juga sih. Waktu saya di
sekolah itu orang pada makan zaitun, apa sih itu? Saya nggak pernah suka. Pas saya tahun 2013 ke sana lagi, berarti udah disuguhi salad sama teman saya, ini zaitun harus dimakan. Kalau nggak dimakan saya nggak mau. Pokoknya saya ya begitulah. Saya nggak mau berkunjung lagi. Ya udah akhirnya mau nggak mau deh saya makan. Saya enak juga tuh. Dan sampai sekarang saya jadi ketagihan juga kalau makan buat zaitun. Benar enak. Dan memang merasakan kita tuh selera, merasa selera. Dan hebatnya lagi karena kandungannya yang tidak begitu besar kalorinya, karbohidratnya maksud saya, sehingga kenyangnya itu kenyang yang nampol gitu kan, walaupun cuma sedikit nampol, nampol kan? Bahasa Betawi ya nanti. Atau nendang istilahnya kalau orang kita ya. Oke. Dalam ayat yang lain Allah juga menyinggung ada 7 kalau nggak salah ya, tentang ayat Al-Quran yang ada zaitunnya. Tapi ini kita nggak bahas semuanya. Satu ayat yang dibaca tadi oleh siapa tadi? Imam Pak Hidin. Imam Pak Hidin benar. Bisa disikat dong. Oke. Yang sini juga luar biasa. Allah nur samawati wal ardi, memberi cahaya langit dan bumi. Serta perumpamaan cahayanya maka menurihi kamisiratin fi habisbah. Bahwa perumpamaan cahayanya itu seperti lubang yang tidak tembus dan di dalamnya ada berita besar. Para mufassirin itu juga menafsirkan ayat ini sekali. Apa sih yang dimaksud dengan al-misbah? Ya. Yang di dalamnya ada misbah. Misbah itu apa? Pelita yang besar. Yaitu menafsirkan bahwa misbah ini adalah hati manusia. Hati orang-orang yang ketika menerima hidayah Allah itu langsung dia memiliki koneksi dan kemudian hatinya itu memancarkan sinar yang lain. Jadi yang dikelilingi oleh apa itu dikatakan tabung kaca yang bagaikan bintang-bintang yang berkilauan. Jadi hatinya itu betul-betul bersih, ya. Kemudian dijaga oleh ya semacam tabung kaca yang maksudnya sendiri ini adalah bahwa hati itu sendiri ketika menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dia akan memancarkan lagi ke sekelilingnya. Inilah hati orang yang beriman. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, zaitun yang pohon yang diberkahi. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari dinyalakan dengan minyak ini adalah Al-Quranul Karim. Cahaya Allah di sini adalah Al-Quranul Karim. Ya. Pohon zaitun tersebut tidak di timur dan tidak pula di barat. Nah, ini juga bisa kita lihat fenomenanya bahwa pohon zaitun itu memang berkembangnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya adalah dia tidak terkena matahari ketika terbit, tidak juga terkena matahari ketika terbenam. Ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Oleh karena itu tidak ada di daerah tropis nih. Karena kalau di daerah tropis kan ya ketika timur juga kena matahari, ketika terbenam pun kena juga matahari. Oleh karena itu ada di daerah subtropis. Nah, maksudnya adalah di tengah-tengah. Dan Al-Quran itu demikian juga dia tidak yang sangat wasit, sangat ya di tengah dalam arti adil dan sebagainya. Tidak di timur dan tidak di barat, hanya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Al-Quranul Karim yang telah mengikat hati seorang manusia itu, dia akan memberikan benteng kepada pemilik hati tersebut, sehingga dia tidak mudah goyah oleh gangguan, oleh ujian, cobaan dan sebagainya. Dan cahaya di atas cahaya. Nah, ini ada juga yang menafsirkan bahwa nurun ala nur, banyak sekali versi
versi terjemahannya ini ya, nur ala nur itu ada yang mengatakan bahwa memang cahaya itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Walau misal nih fisika, ini ada yang 2,910 pangkat 8 meter per detik, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Walau alam itu tinjauan fisika. Tapi kalau tinjauan kajian tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ini adalah hidayah Allah. Hidayah Allah itu berlapis-lapis. Jadi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dikejar. Setiap orang berbeda-beda mendapatkannya. Nurun ala nur. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, kita harus kejar lagi hidayah lagi yang lebih tinggi lagi. Kejar lagi seperti itu terus sampai kita bertemu dengannya. Jadi para mufassir banyak yang menerjemahkan nurun ala nur, bahwa untuk mencapai kepada Allah harus dengan kesungguhan kita dan keseriusan kita dengan upaya yang terus menerus. Karena setiap kita mendapatkan satu hidayah, ada hidayah lagi yang terus harus dicapai. Dan Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui segala sesuatu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membuat perumpamaan seperti ini. Bahkan ya, ada sebuah buku yang sangat bagus. Bukunya itu waktu SMA saya baca, sangat bagus sekali, yaitu tentang perumpamaan di dalam Al-Quran. Pasal perumpamaan di Al-Quran di dunia. Tapi bukunya tidak ada lagi. Saya cari-cari lagi di toko bukunya Usama juga tidak ada lagi pengendarannya. Yang mengarang itu saya tutup. Ya. Ada yang pernah dengar namanya? Saya dengar. Ya. Saya tutup ini mengarang untuk tentang tasawuf fani itu. Nah, perumpamaan di dalam Al-Quran. Ini jelaskan. Dan dia selalu menggambarkan tentang perumpamaan itu seolah-olah ada di depan matanya. Kalau baca itu luar biasa sekali. Ketika ayat Al-Quran mengatakan tentang orang kafir, yaitu ayat ini menunjukkan tentang Bal'am, ulama yang di Nabi Musa. Ya. Kenapa Bal'am? Ulama yang Nabi Musa yang dia ternyata berseberangan berikutnya. Di sini dijelaskan tentang perumpamaan orang kafir itu seperti halnya Bal'am, gitu, yang kalau engkau seperti anjing, yang kalau engkau menjulurkan lidahnya, atau engkau halau atau tidak engkau halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Itu saya tutup selalu setiap hari itu melihat anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, dan dia kalau begini waktu kecilnya itu. Jadi engkau berikan peringatan atau tidak, sama saja salah mengenai begitu. Ya. Itu begitu dia. Bahkan ketika membaca Al-Quran tentang orang munafik, bahwa perumpamaan orang munafik, sholatnya orang munafik itu seperti orang yang sholat di tepi jurang. Dia betul-betul sholatnya di tepi jurang. Sholat di tepi jurang, merasakan pas kecil ya tadi ya. Masih kecil dengan sholat di tepi jurang, khawatir banget, takut banget ya itu kondisi hatinya yang tidak khusyuk dan sebagainya itu. Nah, jadi ya banyak sekali perumpamaan Allah SWT yang dibuat dalam rangka menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman dan semakin ragu bagi orang-orang yang kafir dalam surat Al-Baqarah ayat 8 ya sekitar 30-an. Oke, nah ini terkait ungkapan para ulama kita Zaitun banyak sekali, tinggal dibaca saja. Ternyata hadis ini juga ada. Jadi saya semakin yakin, tapi sebelumnya saya belum baca hadis ini, saya pakai aja. Betul, saya pakai aja. Kata orang bisa nih. Jadi saya pakai setiap. Kalau saya lagi alergi, saya olesin di kaki saya. Ya makanya kalau saya kadang kalau di kampus nih kan, kalau nggak ngajar saya nggak pernah pakai sepatu. Selalu di kampus saya pakai sendal karena kelamaan pakai sepatu, alergi saya itu mati. Dimanapun. Jadi kalau saya pergi ke tempat yang jauh, selalu karena harus pakai sepatu, bukan masa pakai sendal nih. Saya beneran. Itu hukuman nanti sampai sana udah selalu bawa gitu. Saya nggak pakai salep kecuali udah parah banget. Oke, kemudian jadi kita bisa lihat aja yang hadis-hadisnya, minumlah minyak zaitun dan berminyak
dengannya karena sesungguhnya dia adalah pohon yang diberkahi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW menyisir rambut, menyisir jenggot dan memalu badan dengan zaitun seakan-akan pakaian beliau dalam pakaian tukang minyak. Jadi, maka saya lihat tadi di YouTube dan sebagainya ada orang yang mandi minyak zaitun itu supaya rambutnya tebal kan. Luar biasa. Jadi yang mana nih? Ada yang udah rontok-rontok rambutnya? Oke. Ini perkataan ulama tadi hadis ya, tadi Al-Quran dan hadis ini perkataan ulama. Ya, Ibnu Qayyim ya, dalam Zadul Ma'ad ya, beliau mengatakan yang satu bisa menutup pori-pori tubuh dan mencegah zat yang masuk melalui jika digunakan setelah mandi air panas. Zat akan memperbaiki dan membabkan badan. Jika digunakan sebagai minyak rambut akan menjadikan rambut indah panjang dan juga berkhasiat untuk membuat campak dan sebagainya. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kenapa kok minyak zaitun itu begitu berkhasiat? Secara kimia di dalamnya banyak mengandung zat-zat yang bermanfaat. Ya kalau kita makan pun jadi demikian. Ada alkaloid. Alkaloid itu apa? Zat yang sifatnya basah. Ya. Mengandung apa? Biasanya mengandung siklik, senyawa heteronitrogen. Yang artinya saya tahu ya, heteronitrogen seperti ya yang sederhananya pirol gitu ya, dan banyak sekali kafein itu juga termasuk alkaloid, kafein, morfin, morfin itu termasuk juga apa alkaloid, karena mengandung nitrogen dalam strukturnya sehingga bersifat basah, makanya namanya alkaloid. Nah kalau kita makan, itu tentu akan ya bagi orang yang punya penyakit mah itu apa? Ya terlalu asam, yang asam lambung terlalu tinggi, sehingga ya tidak ya bisa dikatakan mereka perih, ya sedikit banyak. Walaupun kalau sudah akut ya minum aja apa namanya magnesium hidroksida atau natrium bikarbonat gitu. Kalau di lab dengan kan tadi magnesium hidroksida atau natrium bikarbonat. Saya pernah kalau di kampus ini saya selalu sampaikan praktikum juga. Tapi saya udah gak lagi memberikan ini ya kalau praktikum karena udah ada asisten. Saya sudah sampaikan bahwa semua zat kimia yang ada di laboratorium ini berbahaya, nggak boleh diapa-apain. Dan itu dulu saya juga pernah mengajar praktikum Jawa di Jerman juga sudah disampaikan. Suatu ketika profesor saya datang, Agustino, di mana natrium bikarbonat? Kenapa? Berapa? Saya kasih jadi dia langsung ambil beker gelas, diambil itu di air, dia minum. Kalau saya kaget, dia minum. Saya langsung gitu. Itu tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa dan kita. Tapi kalau udah profesor boleh. Karena ada sudah berselarang nama dengan bahan kimia. Oke. Ya. Minyak zaitun kenapa demikian? Karena dia juga mengandung asam lemak tak jenuh. Ya. Kenapa itu asam lemak tak jenuh? Orang kimia tahu dia banyak ikatan rangkapnya. Kalau banyak ikatan rangkapnya apa? Berarti dia mudah, ya, mudah bereaksi dengan zat-zat yang pengoksidasi, oksidator. Ya, dalam contoh misalnya radikal bebas kan. Jadi dia sebagai antioksidan, kita dengar antioksidan. Antioksidan. Jadi kalau kita makan antioksidan itu sebetulnya untuk mencegah zat-zat atau radikal bebas yang kita makan dari makanan asam beratah itu, ya, apa contohnya? Fast food ya. Setelah itu kan banyak digoreng beberapa kali minyaknya kan. Itu ada radikal bebasnya itu. Kalau kita makan, nah kalau tidak ada antioksidan, maka bagian dari tubuh kita yang diserang. Nah karena ada antioksidan, dia yang lebih mudah teroksidasi. Karena dia lebih mudah teroksidasi, apa jadinya? Ya tubuh kita jadi sehat, selamat. Jadi oleh karena itu di dalamnya di sini ada ya antioksidan tadi, vitamin D, ya, vitamin B dan sebagainya. Apa namanya kalau mau diuji lagi fitokimianya, ini ada tadi asam oleat, linoleat, asam palmitat, senyawa fenolik apa lagi? Ini yang sifatnya
apa namanya, sebagai contoh polifenol ya, polifenol yang bisa dikatakan menyerap yang sebagai ligan untuk apa logam-logam racun, logam-logam berat dan sebagainya ini bisa terserap. Kemudian juga sifatnya sendiri minyak ini kan apa kalau di istilah kimia polar non polar, polar atau non polar? Ya, lebih ke non polar gitu kan? Ya, lebih ke non polar. Sehingga kalau ya kita oleskan ke dalam tubuh kita ini, ya, itu tidak memberikan efek ya apa namanya kelembaban dalam kulit kita itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau seandainya kita berada di daerah yang sangat sangat subtropis ya, daerah pas musim misalnya, itu kan kelembabannya sangat rendah sekali, ya kan? Kalau kelembabannya sangat rendah sekali, itu kulit kita ini akan cepat kering. Kalau cepat kering, ya, gatal-gatal gitu. Oleh karena itu untuk menghilangkannya, nah minyak ini termasuk minyak zaitun ini yang sangat berkhasiat. Saya sering pakai juga. Tinggal diolesin aja. Ya tadi sebagai pengalaman saya juga untuk alergi yang saya betul-betul mengalami sendiri. Selalu saya pakai. Ya. Jadi dengan ditambah tadi disuruh oleh Mas Prasojo untuk baca ini, saya jadi semakin yakin. Oh begitu tuh pantesan saya kemarin begini. Jadi semakin yakin. Oke. Nah ini kalau katanya nih yang satu menit tadi, penyakit jantung pun juga demikian karena memang kandungan dari minyak zaitun ini kolesterolnya sangat kecil sekali. Ya kalau gula darah sangat kecil, kadar lemaknya juga. Ya karena kolesterol sendiri kita tidak memicu penyakit jantung koroner. Gitu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara Arab, teman, mereka konsumsinya sangat tinggi. Tapi kita lihat penyakit ini banyakkan di Indonesia. Ya, yang jarang mengkonsumsi minyak yang kita ini kan minyak dari palm oil ya, yang kita gunakan. Nah, karena emang sampai ke kita mahal juga sih minyak zaitun. Satu botolnya itu berapa? Kalau minyak curah kan 20.000 kan? 20.000 1 kilo kan? Kalau ini yang mahal sekali, satu botol ini tidak sampai 1 liter. Jadi itu sebagai antioksidan dan sebagainya. Nah, bagaimana konsumsinya katanya dari Food and Drug Administration (FDA) menyarankan untuk mengkonsumsi 2 sendok makan minyak zaitun. Kalau kita mau, atau yang lebih bagus tadi ya buahnya aja. Karena selain rasanya enak, saya enak sekali dan menyegarkan. Dia miripnya dengan buah apa ya? Saya juga bingung. Oh udah habis adalah saya cukupkan sampai di sini. Intinya adalah bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini sebetulnya sebagai Quran. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dengan kita kembali kepada Al-Quran, dengan kita mentadabburi ayat Al-Quran ini, inilah sebab-sebab kejayaan umat Islam. Ketika umat Islam jauh daripada Al-Quran, jauh dari aktivitas mentadabburkan Al-Quran, maka itu adalah sebab-sebab kemundurannya. Sebagaimana Allah katakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian kitab yang di dalamnya sebab-sebab kemuliaan kalian. Apakah kalian tidak memahaminya? Kalau misalnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sudah lewat 30 detik dari yang disampaikan oleh tim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat menarik sekali ya dari Pak Agustino, yang memang faktanya kan Pak Agustino dosen kimia organik, tapi disuruh kasih materi yang kaitannya sama organik sama biokimia. Ya. Kemudian untuk sesi selanjutnya diberikan pertanyaan bagi yang ingin bertanya kaitannya dengan materi hari ini. Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu ya.
Silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh jelas semuanya? Iya, 1. Ada lagi? Oke, silakan Mas Ali. Dua kali sehari. Saya tanyakan, kira-kira ada nggak sih Pak metode yang sederhana gitu untuk membedakan antara minyak zaitun yang asli dengan curahan, gitu, supaya kita nggak mungkin dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjual minyak zaitun yang yang masuk memalsukan. Oke, bagaimana membedakan minyak asli minyak zaitun dengan yang curahan? Ya, metode sederhana yang sangat sederhana juga, ya. Bisa dilakukan. Saya mungkin kita mesti hitung dulu ini berapa masa jenis dari ini betul-betul asli, karena saya langsung dari pabriknya, pabrik di Argentina, betul. Mari saya simpan, dia masih ada botol di rumah, ya. Nah, saya ukur nih, kalau dia curah berarti dicampur, betul. Ya, dan dicampur masa jenisnya pasti berubah. Betul, Pak. Dari itu saya rasa metode yang paling sederhana yang begitu. Kita hitung aja. Mengukur masa jenis gimana ya, gampang banget. Ambil aja berapa kita pakai beker gelas, ada kan? Ya, kalau ada saya pinjemin. Beratnya berapa? Kemudian itu juga begitu sama 1 mili atau 10 mili hitung beratnya. Sama enggak? Lebih besar atau lebih kecil? Oh, kalau ternyata berbeda, ya berarti itu campuran. Nah, ini memang metode sederhana yang harus kita lihat. Saya pernah tahun lalu bulan Agustus ada perusahaan Swedia datang ke saya. Dia punya masalah apa? Dia punya, mungkin saya berapa saya ceritakan ya. Perusahaan ini bergerak di bidang desikan itu untuk menurunkan kelembaban satu ruangan. Jadi airnya ditarik dengan yang di dalamnya ada kokopit itu agak sabuk kelapa. Ternyata produksi yang berikutnya kok nggak bagus dalam menyerap air. Dia tanya ke saya, kenapa ini Bang? Dia tanya, orang Swedia, ngomong bahasa Inggris. Ya kemudian gimana saya udah pikir disemprotin dengan senyawa lignin, sulfat dan sebagainya, yang menyebabkan hidrofobisitasnya menjadi meningkat, hidrofilitasnya menjadi menurun. Kemudian ditambahkan begitu tuh. Saya berpikir sederhana aja. Ini kan sabuk kelapa ini harganya murah. Mana mungkin ditambahin zat kimia dan sebagainya? Pasti ditambahkan dengan sesuatu yang murah. Sabuk kelapa warnanya coklat. Yang murah pada coklat apa? Saya pikir kayu. Langsung saya pulang ke rumah, bukan kayu. Kemudian rumah saya bukan rumah ibu saya, bukan kayu. Ada tukang kayu, serbuk kayu. Saya ambil. Sampai di kampus, saya uji. Berapa nih masa jenis dari kokopit? Oh 5,1. 0,51. Terus kayu berapa? 0,8. Terus nih yang ini dia berapa nih? Dia itu 0,7. Nah, berarti dicampur dengan kayu dengan perbandingan 1:2. Saya uji secara kimia langsung dengan IR, kandungan ligninnya. Dari ligninnya lihat kandungan ligninnya berapa? Betul 1:2. Udah benar. Jadi cara sederhana itu, cara susahnya pakai kimia, pakai IR, UV, FIS atau pakai NMR bisa. Ya, bagaimana? Oke, puas. Oke, kemudian masih ada pertanyaan lagi? Tanya. Ayo. Setelah dipaparkan tadi mengenai masalah manfaat tentang
minyak zaitun, dari buah zaitun. Ya, mungkin ada yang tertarik untuk selain mempelajari material ini untuk mengkonsumsinya atau menjualnya, memproduksinya, oke. Ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, mungkin saya mau bertanya satu pertanyaan. Tadi kan Bapak bilang kalau memakan minyak zaitun yang extra virgin itu yang sekali proses Pak. Yang extra virgin sekali proses dan virgin modern yang berkali-kali Pak. Dua kali. Dua kali. Nah, tadi kalau nggak salah Bapak bilang yang bagus itu yang extra virgin. Nah itu kenapa bisa yang extra virgin padahal cuma di extra sekali tapi hasilnya lebih bagus? Ya. Ya memang dalam proses pembuatan minyak zaitun ini itu kalau kita lihat secara sederhana tidak ekstraksi seperti yang menggunakan zat pelarut ini, pelarut kimia tidak. Dia menggunakan kompresan. Jadi dikeringkan dulu zaitunnya itu, kemudian dipres dengan tekanan yang sangat tinggi, sehingga keluar itu semua minyaknya beserta ampas-ampasnya. Setelah itu disaring dengan menggunakan penyaringan yang biasa, ya, penyaringannya kasa aja, ya, sehingga menghasilkan minyak juga. Nah, itu umumnya biasanya warnanya itu nggak begitu bagus, kan? Kemudian berikutnya baru dipakai penyaring menggunakan karbon aktif, gitu ya, karbon aktif sehingga bisa jadi lebih jernih. Nah, proses berikutnya kadang digunakan juga penyaringan dengan menggunakan zat lain juga. Nah, saya juga nggak tahu zat lainnya namanya. Nah, keduanya ini. Nah, itu yang dimungkinkan mengurangi kadar dari alkaloidnya atau antioksidannya. Karena kalau pada proses penyaringan pertama itu masih ya semua unsurnya itu, ya semua molekul-molekulnya masih ada. Gitu. Terima kasih Bapak Agustinus. Oke, yakin nih ada lagi nih sebelum kita tutup sesi materi kali ini. Gak ada ya? Cukup ya? Oke, mungkin izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit dari materi yang dipaparkan sore hari ini. Ya, bahwa Al-Quran memang sebagai petunjuk yang berfungsi salah satunya sebagai rangsangan yang digunakan dalam beberapa ilmu pengetahuan. Salah satunya dalam penggunaannya, salah satunya sebagai dijelaskan dalam kaitannya dengan zaitun yang memang dijelaskan sebanyak 7 kali kurang lebih dalam Al-Quran. Dan salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Tin, di mana di surat tersebut Allah bersumpah dengan buah zaitun, dengan nama zaitun yang bisa ditafsirkan sebagai suatu tempat dan nama buah. Al-Quran juga memiliki fungsi sebagai beberapa petunjuk bagi kita sebagai umat muslim untuk menambah keyakinan kita dan juga bisa menambah keraguan pada orang kafir. Dari paparan tentang mengenai buah zaitun ini dijelaskan bahwa buah zaitun memang memiliki beberapa manfaat yang cukup menarik, banyak sekali. Salah satunya yaitu sebagai penambah selera bagi apa yang kita makan. Kemudian bisa berfungsi dalam maupun luar tubuh. Di luar tubuh baik itu sebagai zat pengoles untuk anti gatal, dan juga jika dikonsumsi dalam jumlah yang tidak melebihi dari apa yang dianjurkan, minyak zaitun bisa bermanfaat sebagai antioksidan yang bisa mencegah
timbulnya berbagai penyakit yang memang ditimbulkan dari radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Mungkin itu saja yang bisa disimpulkan dari materi kali ini. Untuk acara selanjutnya akan dikembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.